Oke, kita akan mulai hari ini materi yang kedua ya, tentang Yunani. Minggu lalu kita belajar tentang alfabet, alfa, beta, dan seterusnya sampai omega. Lalu kita juga sudah baca Yunani, Greek-nya ya. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Semua kan sudah transliterasi, atau semua sudah tulis dan transliterasi ya. Kita coba baca NRK, Enhologos. Ayo. NRK, Enhologos, Kaihologos, Prostontheon, Kaitheos, Enhologos. Ayat 2, Autos, NRK, Prostontheon. Ayat ketiga, Panta, Dia Auto, Egeneto, Kai Choris, Auto, Egeneto, Ude, and Ogegonen. Nah, perhatikan di sini, di dalam alfabet atau di dalam huruf-huruf Yunani terdiri dari vowel dan konsonan. Ya, vowel itu berarti vokal, huruf vokal. Oke. Sedangkan konsonan ya huruf konsonan atau huruf mati. Kalau vowel, huruf hidup. Nah, ada 7 vowel ya, yaitu alfa, eta, theta, iota, omikron, upsilon, omega. Ya, ada berapa? 7. A, E, I, O, U kalau abjad Latin kan. Nah, kalau di Yunani ada tambahan 2 lagi karena ada yang E pendek, eta, dan epsilon. Satu lagi ada omega dan omikron. Maka jadi 7. Ya, alfa, eta, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, dan omega. Oke, eta itu adalah bentuk panjang dari epsilon. Omega itu bunyi yang panjang dari omikron. Sehingga di sini epsilon dan omikron itu bunyinya lebih pendek daripada eta dan omega. Jadi itu vowelnya ada 7. Alfa, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, omega. Ya, itu dihafal. Nah, lalu tadi kita kan baca misalnya ini ya, kata auto. Lalu ada kata ude. Nah, kalian waktu belum belajar diftong ini pasti bacanya keliru. Misalnya nih, kalian bacanya aude. Ya kan, ada yang bacanya tadi aude. Nah, ini ketika dua vokal bersama-sama, misalnya vokal O dengan U menyatu, itu namanya diftong. Tapi ketika diucapkan, ya itu menjadi satu grup. Oke. Menjadi satu bunyi. Misalnya tadi ini OU dibaca U, U-nya agak panjang, U. Misalnya U dalam huruf atau kata grup. Nah, jadi bacanya U. Nah, ini diftong. Ya, diftong itu dua vowel yang digabung menjadi satu. Akhirnya menjadi satu bunyi. Ya. Lalu misalnya seperti ini. Eu. Ya, epsilon dengan upsilon. Ini digabung menjadi eu. Nah, satu bunyi dia. Eu. Oke. Lalu misalnya I. Au. A.
oi, wi. Nah, menjadi bukan ui, bukan dibunyikan ui, tapi satu bunyi jadinya wi, wi, no, ya, sorry, eu, 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 u, ai, au, oi. Nah, lihat contoh diftong itu ada di sini ada 8 ya. Oke, atau ini I, oi, au, u, wi, eu. Nah, misalnya I dalam kata airo. Nah, kalau ini misalnya contohnya tadi apa? Mana diftongnya nih? Au, ya kan? U. Tuh. Terus ini ada OU kan? Jadi bacanya auto. Bukan auto, tapi auto. Ude. Nah, ini jadi bacanya U. Auto. Nah, karena bunyi diftong, dua vowel yang digabungkan menjadi satu. You see? Ya. Ya. Jadi ada I, a, oi, au, u, wi, eu. Itu ada 8 diftong. Ya. Paham ya? Lalu kita lihat berikutnya, breathing. Nah, breathing kita udah belajar ya. Breathing itu kemarin ada 2 ya. Ya, breathing itu berarti lambangnya koma gitu. Jadi kalau dia breathing menghadap ke kiri, berarti itu tanpa bunyi. Kalau ke kanan dibunyikan H. Ya, contoh misalnya kita lihat di sini ya. Di Yunani ini, misalnya nih, egeneto. Ya kan? Itu breathingnya dibunyikan atau enggak? Enggak. Nah, bunyi yang enggak dibunyikan, breathing yang tidak dibunyikan itu namanya soft breathing. Ya. Tapi kalau yang dibunyikan itu namanya rough breathing. Oke. Nah, ini poin nomor 5 ini ya. Nah, ini lambangnya kayak gini nih. Koma. Ya. Nah, misalnya kalau menghadap kanan komanya, maka ini dibaca apa? Hodos. Ya kan? Lihat koma di atasnya ini. Atau ini heurisko. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kayak gini dibaca A. Kalau gini nampak bunyi gitu. Ya. Ya, itu tentang breathing. Lalu diftong tadi ini saya rasa nggak terlalu sulit ya. Bisa hafal kan? Diftong ada 8, breathing ada 2 macam. Ya. Ada yang dibunyikan dan satu lagi tidak. Nah, berikutnya tadi diftong, kemudian ada breathing. Nah, berikutnya kita belajar tentang sedikit iota subscript. Iota kan tadi huruf apa? Huruf I ya. Huruf paling kecil di Yunani itu iota ya. Iota subscript itu adalah iota kecil yang ditulis di bawah huruf konsonan, vowel.
Misalnya alfa, eta, dan omega. Dan itu ditulis di huruf terakhir dari sebuah kata. Misalnya contoh, alfa, di bawah alfa itu dituliskan kayak koma kecil. Nih. Ya. Coba saya perbesar. Screen. Nah, misalnya nih ya. Ini kelihatan nggak? Ini ya. Ada koma di bawah. Misalnya kata hora, tapi di huruf terakhir ya. Di huruf terakhir sebuah kata hora, grafe. Oke, itu pakai iot. Kalau ada lambang koma kecil di bawah, itu namanya iota subscript. Oke, hora, grafe, ya. Nah itu disebut iota subscript. Logo iota subscriptnya ada. Nah, ini sekedar tahu aja. Oke. Nah, misalnya sekarang coba latihan. Ini bacanya apa? I. Ini diftong. E. We. Oke. Nah, selesai. Nah, ingat lagi pelajaran minggu lalu ini apa? Alfa. Ini apa? Iota, kappa, lambda, mu, terus nih, nu-nya nggak ada nih. Ini apa? Nah, ini nomor silon. Terus oke. Ya. Jadi lihat capital lettersnya, ada small letter, ada huruf besar, huruf kecilnya ya. Ini. Oke, kita kembali lagi ke buku ini. Oke, saya kira pelajaran hari ini cukup di sini dulu. Vowel, diphthong, breathing. Oke, minggu depan kita akan belajar aksennya. Nah, setelah itu minggu keempat baru kita akan masuk materinya. Jadi ini masih pelajaran ya masih ecek-ecek loh. Istilah ecek-ecek tau ya. Nah, gitu. Belum apa-apanya ini. Ya, belum meneteskan air mata nih belum. Oke, enggak. Enjoy lah ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, mungkin sedikit ya. Apanya? Koma yang menghadap diri tidak dibunyikan. Ya. Terus kenapa kita koma yang tidak dibunyikan? Ya itu kayak hanya suara nafas saja, tapi tidak tertib, yang lembut. Kalau yang kasar kan, ha itu kasar berarti. Ya. Nah, misalnya contoh tadi di Yunani, Yohanes ya, yang mana yang rough breathing gitu. Coba lihat ini. RK smooth atau rough? Smooth. Ya kan? Lalu ini N smooth. Tapi begitu masuk O ini
Omicron terus ditambah rough breathing dibaca jadi ho. Ya. Nah, breathing itu selalu muncul di awal huruf untuk vowel. Itu baru ada breathing. Ya. Jadi ada rough breathing selalu di atas vowel atau diftong di permulaan kata. Nah, misalnya tadi kata hodos, air, ya kan? Heurisko. Nah, itu diucapkan seperti suara H. Ya, tapi ada juga yang namanya smooth breathing. Nih, smooth breathing itu berarti tidak diucapkan. Misalnya ya aquo, uranos, ya kan? Ini bacanya apa? Uranos. Ini aquo. Nah, itu tentang diftong. Nah, ini materinya gampang nih hari ini. Cuma diftong ada 8, vowel ada 7, ya, itu dihafal. Lalu diftongnya ada 8, vowel 7, breathingnya ada smooth dan rough breathing. Kemudian ada iota subscript, itu hanya ada di alpha, omega, dan eta. Ya. Nah, ini iota subscriptnya. Tadi udah tertutup ya. Udah, itu materinya itu dulu. Nah, yang penting bagi kita sekarang adalah alfabetnya jangan dilupa. Alfa sampai omeganya. Lalu belajar baca. Ya kan? Nanti saya suruh praktis kan Yohanes 1 sampai 12 tadi sudah baca. Nah, lanjut sendiri, belajar sendiri baca. Autos, NN, RK, prostonteon. Oke. Lalu panta, dia kalau ada koma seperti ini, ya, karena di akhir dari ini ada huruf alfa, kemudian diikuti alfa lagi kan, jadi double alfa kan, maka dia pakai koma. Tapi tetap diucapkan pantadia autu. Nah, ini ada berapa diftong ini? 2, au dengan u, autu. Bacanya jadi autu, bukan auto, autu. Seperti tadi, O itu dalam huruf grup, bukan grup, ya kan? Grup. Berarti U agak panjang. Auto. Nah, kalau kalian ragu, misalnya ini bacanya apa, buka aja. Misalnya Nestor Alan ini audionya. Nah, itu. Atau Bizantium nih. Nah, gitu. Saya praktis kasih headset kan, nah, dengerin aja misalnya 10 menit supaya nangkap intonasi apa stylenya mereka berbicara, ya. Pasang, dengerin 1 pasal misalnya 1 hari atau 2 pasal, dengerin aja sambil ikuti. Dia kan dia otomatis akan berubah sendiri. Oh, dia nggak ubah ya, kecuali misalnya ambil yang Nestor Alan. Terus, nah,
Nah, dia otomatis berubah kan? Dia otomatis berubah kan? Nah, kalian tinggal apa? Ikuti aja pelan-pelan. Jadi misalnya sehari coba latih 15 menit atau setengah jam. Daripada kalian dengerin musik dangdut terus. Ya. Caranya klik kanan, lalu open Nesta Alan 27 ini audio player. Hah? Klik kanan. Ada Bybox versi berapa? Ya, kalau nggak ada di situ mungkin perlu diinstal yang lebih tinggi. Versi 10 atau 9 atau 8 harusnya ada. Nah, ada kan? Nah, itu belajar dengerin tiap hari. Supaya bacanya lancar nanti. Udah dengerin, setelah kalian dengerin, ucapin sendiri. Ya. Yang gue itu sampai ya. Bisa versi Nesta Alan atau Byzantine, ya. Dua-duanya sama saja. Coba misalnya Yohanes 1 ayat 10. Nah, itu. Ya, itu bisa praktis sendiri. Jadi nggak tergantung saya suruh baru baca. Ya kalau udah belajar alfabet itu gunanya untuk apa? Supaya belajar membaca, mengucapkan maksudnya. Ya, mulai dari kitab Injil Yohanes nggak apa-apa. Ya, mau kitab manapun sama aja. Ya, cuma yang ada soundnya itu ya kitab perjanjian baru, perjanjian lama belum ada di Bybox ya. Terus jadi setiap minggu perlu review ya, alfabetnya diingat lagi, terus vowelnya. Jadi kalau vowelnya ada 7 ya kan, berarti konsonannya ada berapa? 17 ya toh? Vowelnya apa saja? Alfa, epsilon, ta, iota, mikron, diftongnya I, U, au, eu, e, eu, ya kan? Oi, wi, 8. Ya. I, au, e, oi, u, eu,
wi. Itu diphthong. Diphthong artinya apa? Two vowel sounds fused into one. Artinya dua suara vokal yang digabung jadi satu suara. Lalu tentang breathing, ada rough breathing, H, smooth breathing, tidak diucapkan. Ya, lalu ada iota subscript. Ya, itu ditaruh di vokal alfa, omega, eta, ya. Tapi seperti iota, cuma di bawah vowel tersebut di huruf akhir dari sebuah kata. Nah, lalu latihan berikutnya adalah kalian memang misalnya seperti ini ya, balete, ya, ini transliterasinya seperti ini. Oh, sorry, ini nggak ada di sini. Yang seperti saya suruh kalian, misalnya ini balete, dia tulis transliterasinya seperti ini. Ini misalnya ini bacanya apa nih? Kai palin ersato didasken paratem talasan. Kai sunagetai pros auton akos okos plestos. Ya kan? Hoste auton es playon embata katestan. Oke, periblasamenos autus lege hidehemeter mukai hoi adelphoi mu. Nah, ini kan transliterasinya. Belum harus ditulis ke Yunaninya, itu lebih sulit lagi. Ya. Nah, tapi sementara ini dulu. Yunaninya dulu. Yohanes 1 tadi ya, ayat 4 misalnya. Tulis saja, belajar Yunani, tulis, lalu ditransliterasi. Ya, transliterasinya kan tadi bunyinya, bunyi yang dituliskan gitu ya. Misalnya alfa ya A, beta ya B gitu. Oke, saya kira itu ya pelajarannya dulu hari ini tentang vowel, diphthong, dan breathing. Lalu belajar baca. Nah, kalau gitu misalnya kalian latihannya Yohanes 1 lah, dibaca sampai selesai. Minimal 1 pasal. Latihan sendiri aja. Yohanes, Mature, Peri Autukai, Kekragen, Legon, ya. Nanti lama-lama kan lancar. Gitu.